Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan anggota Nur Hasanah dengan NIM akhir 116 dan yang kedua saya sendiri Rahil Aisyah Fawas dengan NIM akhir 238. Pada kesempatan kali ini, kelompok 8 kami akan membahas terkait dengan tema analisis pengaruh perbankan syariah dalam pemberdayaan UMKM sebagai bentuk upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kota Salatiga dengan menggunakan metode korelasi dan juga regresi berganda. Selanjutnya, untuk pendahuluan dari kelompok kami, UMKM merupakan sektor usaha yang dapat menyangga ketahanan nasional bagi bangsa Indonesia. Namun demikian, kenyataannya UMKM ini sering mendapatkan kesulitan dari berbagai pihak perbankan konvensional, baik pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu, untuk memperoleh pinjaman modal usaha, salah satunya karena jaminan kebendaan yang sulit dipenuhi oleh para pelaku usaha, di mana hal tersebut merupakan salah satu syarat dalam pengajuan pinjaman. Melihat dari kenyataan tersebut, maka penting bagi peranan serta pihak-pihak lain seperti perbankan syariah untuk dapat mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh UMKM ini, terutama yang berkaitan dengan modal usaha. Melalui peningkatan peran perbankan syariah dalam pemberdayaan UMKM ini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun di beberapa fakta menunjukkan bahwa perbankan syariah ini kurang memainkan peran yang signifikan di dalam pembiayaan bisnis skala mikro ini, skala kecil serta skala menengah. Sebagai ciri utamanya ini harus dikedepankan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena ini, kelompok kami melakukan analisis mengenai seberapa besar sih hubungan antara aspek-aspek seperti modal kerja, dana pihak ketiga, dan modal kerja disalurkan oleh perbankan syariah yang dapat mempengaruhi dalam penentuan besaran modal kerja yang disalurkan kepada UMKM, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kota Salatiga, yang dimana menurut laporan OJK yang dirilis pada tahun 2019, jumlah aset grossnya ataupun aset kotor dari perbankan syariah di Kota Salatiga ini paling rendah di antara kota dan juga kabupaten di Jawa Tengah. Kami menggunakan analisis korelasi dan regresi berganda. Adapun korelasi dalam permasalahan ini yaitu hubungan antara modal kerja perbankan, dana pihak ketiga, dan anggaran modal kerja dengan besaran modal yang disalurkan oleh bank syariah kepada UMKM, khususnya masyarakat yang berada di Kota Salatiga, di mana modal kerja perbankan itu dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat yang hidup dengan bekerja dalam UMKM. Kemudian, menggunakan metode regresi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang disebabkan dari pemberian modal dalam perbankan syariah terhadap UMKM masyarakat Kota Salatiga. Berikut ini merupakan data perbankan syariah dalam penyaluran dana modal kerja pada UMKM. Data-data tersebut kami ambil dari data OJK, di mana modal kerja perbankan sebagai variabel X1, dana pihak ketiga sebagai variabel X2, dan anggaran modal kerja yaitu sebagai variabel X3 terhadap modal kerja yang disalurkan pada UMKM, yang mana ini sebagai variabel Y-nya. Setelah mendapatkan data-data yang ingin kami analisis, selanjutnya kami olah dengan analisis korelasi. Berikut adalah hasil olah data dengan analisis korelasi. Lalu di slide ini merupakan analisis regresi modal kerja perbankan, dana pihak ketiga, dan anggaran modal kerja terhadap modal kerja yang disalurkan oleh perbankan syariah pada UMKM. Berdasarkan hasil analisis korelasi dan regresi berganda yang telah kelompok kami lakukan, maka dapat diinterpretasikan bahwa multiple R menunjukkan nilai korelasi antara X1, X2, dan X3 dengan Y adalah 0,97. Maka korelasi antara modal kerja perbankan, dana pihak ketiga, dan anggaran modal kerja terhadap modal kerja yang disalurkan pada UMKM termasuk kategori yang sangat kuat.
Lalu nilai R² sebesar 0,94, bahwa X1, X2, dan X3 dapat menjelaskan Y sebesar 94%. Sementara sisanya yaitu 6% dijelaskan oleh faktor lain. Lalu nilai signifikansi F adalah 0,3063, sementara alfa yang kami gunakan adalah 0,05. Nah, sehingga nilai signifikansi menunjukkan lebih besar daripada alfa. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel X1, X2, dan X3 tidak signifikan mempengaruhi Y. Selanjutnya, pada koefisien dari X1 dan X2 bernilai positif. Artinya, jika terjadi peningkatan modal kerja perbankan dan dana dari pihak ketiga, maka akan mengakibatkan pertambahan pada saluran modal kerja. Sedangkan koefisien anggaran modal kerja bernilai negatif. Sekian presentasi dari analisis yang telah kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.